Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, dan juga kepada para sahabat-sahabat Majelis Nusantara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti apapun, bahkan tidak memandang ketika keadaan seperti saat-saat ini, yakni adanya pandemi global COVID-19 atau yang lebih kita akrab mendengarnya dengan Corona. Karena jangan sampai dengan adanya hal yang semacam ini kemudian menafikan kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentu lebih banyak dari hanya sekedar adanya pandemi ini. Shalawat salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, karena efek daripada pandemi global COVID-19 di mana harus menerapkan protokol kesehatan, maka ini pun berimbas kepada berbagai sektor kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan aktivitas harian ataupun termasuk yang berhubungan dengan ritual agama. Salah satu diantaranya yakni adanya kajian-kajian di beberapa tempat, termasuk kegiatan-kegiatan kita kali ini. Maka dengan penuh rendah hati kami dalam hal ini mengajak bersama-sama untuk tetap mengaji walaupun dengan berbagai keterbatasan dalam hal ini, karena salah satu di antara yang disebut di dalam protokol kesehatan yakni menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang ataupun kerumunan orang, di mana semakin banyak kerumunan orang tersebut itu akan lebih berpotensi untuk menjangkit kepada yang lain ataupun tertularnya virus corona tersebut. Maka oleh sebab itu kami di sini bersama-sama mari kita mengaji lewat media ini. Yang akan kita kaji bersama-sama pada kesempatan ini yakni adalah kitab Maqasidus Shaum. Kitab Maqasidus Shaum, musannifnya yakni adalah Imam Izzuddin, yang kita kenal atau lebih masyhur dengan sebutan Sultanul Ulama. Kalau di dalam para wali itu ada istilah Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau di dalam jajaran kabinet ulama ini ada istilah Sultanul Ulama, yakni adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam terkenalnya. Adapun lengkapnya Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan Sultanul Ulama. Lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 577 Hijriah. Kemudian wafat pada tahun 606. Pada tahun 606. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang bismillah tidak kita maknai karena muslim maupun non-muslim ini hampir-hampir hafal semua terjemahan ini. Sebagaimana Assalamualaikum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Wassallallahu lan muga paring rahmat takzim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad
wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi wa ala alihi tasliman kelawan paring keselamatan semenang. Di sini rahmat taklim kita tengadahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya, dan juga kita haturkan doa keselamatan kesentosaaan kepada mereka-mereka. Kalau di sini ada istilah wa alihi atau wa ala alihi, yakni keluarga-keluarga Nabi. Kalau kita melihat redaksinya adalah redaksi doa, maka pengertian yang ada di dalamnya ini adalah termasuk kullu mu'minin, setiap mukmin, bahkan yang bermaksiat, walau asian atau walau kana asian. Karena apa? Karena justru orang yang karena orang yang masih terbuka kemungkinan maksiat, karena orang yang belum terjamin kelakuan baiknya atau masih berbuat dosa, kemungkinan-kemungkinan itu justru itulah yang lebih dibutuhkan untuk didoakan. Mereka-mereka lebih dibutuhkan untuk didoakan. Maka kalau di dalam makom doa berlaku untuk semua mukminin walaupun yang masih bermaksiat. Tapi bukan berarti yang bermaksiat harus tenang karena sudah didoakan di sini. Nah, begitu. Terus kemudian kalau di dalam makom zakat itu adalah Banu Hashim. Nah, kalau di sini karena sangat terbuka untuk dimungkinkan makomnya adalah redaksinya adalah redaksi doa. Lanjut, qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin. Qala dawuh sapa asy-Syaikhu guru. Ya, meskipun asy-Syaikh itu biasa dimaknai dengan orang tua atau wong tua biasanya, ini tua fil ilmi. Jadi matang di dalam keilmuan sehingga bisa kita pakai makna guru. Kala dawuh sapa Syekhu guru al-faqih kang alim fikih, kang banget alim fikih. Al-faqih al-imamu kang dadi imam, al-alim kang alim, as-sayyidu kang dadi pimpinan ulama, al-fadilu kang utama, muftil muslimina kang dadi utawa kang paring fatwa maring kaum muslimin, baqiyatus salafi kang tesih dadi sekerine ulama salaf as-shalih kang shalih, Izzuddin Imam Izzuddin, yaiku Izzuddin to rupane Imam Izzuddin Abu Muhammadin, Imam Abu Muhammad Abdul Aziz, tegese Imam Abdul Aziz Ibnu Abdus Salam kang dadi putra kakunge Imam Abdus Salam Ibni Abil Qasim kang dadi putra kakunge Imam Abil Qasim As-Sulami kang bangsa Sulami, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i mazhabe. Hafizahu muga ngreksa ing Imam Izzuddin sapa Allah wa abqahu lan langgengake sapa Allah ing Imam Izzuddin wa radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking Imam Izzuddin wa ardahu lan muga paring keridhoan sapa Allah ing Imam Izzuddin bimannihi kelawan kanugrahane Allah wa karamihi lan kamulyaane Allah. Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i mazhabnya. Beliau berkata sebagai pembukaan kali ini ya, dengan berbagai julukan yang ada di situ tadi, Al-Imam ya, Al-Alim yang tadi, Asy-Syaikh, Al-Faqih. Nah, karena memang ini terkenal dengan kedalaman ilmu fikihnya, sehingga sampai tadi dikatakan Sultanul Ulama, kemudian Al-Faqih ini karena memang kedalaman ilmu fikihnya itu masyhur. As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin, dan karena beliau juga termasuk mufti juga pada saatnya di kala itu. Kemudian Baqiyatus Salaf. Baqiyatus Salaf ini karena masih dekat dengan zaman salaf atau ulama-ulama salaf. Ulama salaf di sini bukan salaf yang kita kenal pada yang ngetren pada saat-saat ini, itu bukan, tapi salaf di sini adalah kurun ulama yang ada di antara tabi'in sampai kemudian tahun 500-an atau lebih sedikit. Nah, itu masih termasuk karena berbagai kaul
atau pendapat yang mengatakan golongan salaf yaitu jadi sekitar tahun 500 Hijrian ataupun lebih sedikit. Bahkan kalau ini kan masih di seandainya ada masa transisi ke apa itu periode berikutnya, ini pun masih di ujung tahun 500-an. Artinya bilangannya itu masih ada 500-an, yaitu 577 kemudian sampai melompat ke 606. Nah, maka Baqiyatus Salaf As-Sholih. Kemudian beliau berkata, qala Syekh Al-Faqih, langsung saja Kitabus Shaumi. Beliau berkata Kitabus Shaumi, qala dawu sapa Syekhu ila akhirih. Dawu qala dawu sapa Syekh Kitabus Shaumi ing qaul Kitabus Shaumi. Sehingga tidak dibaca Kitabus Shaumi meskipun itu adalah maf'ul, karena ini adalah mahkiyatun bil qaul, yaitu hanya menirukan bahwa yang kemudian dikatakan oleh beliau itu adalah tentang Kitabus Shaumi wa fihi asyratu fusul ila akhiri nanti. Kitabus Shaumi utawi iki iku kitab kang nerangake puasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalem Kitabus Shaum asyratu fusulin utawi 10 pira-pira pasal al-faslu utawi fasal al-awwal kang awal iku fi wujubihi tetep ing dalem nerangake kewajibane saum atau puasa. Kitabus Shaum atau kitab yang menerangkan tentang masalah puasa di sini terkandung 10 pasal. Pasal yang pertama yakni tentang kewajiban berpuasa. Kewajibannya berpuasa itu dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Faslul awal fi wujubihi qala Allah Ta'ala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala dawu subhanallah Allah Ta'ala halimul Allah wa azza wa Allah wa jalla wa agung subhanallah. Dawuhipun Allah, firman-Nya Allah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu firman ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyam puasa kama kutiba kaya oleh den wajibake apa asyam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sapa sira kabeh. Al-Baqarah ayat 183. Pada firman inilah yang menjadi dasar bahwa umat ini, bahkan umat-umat sebelumnya itu dari dulu sudah diwajibkan berpuasa. Meskipun itu Nasara, meskipun itu Yahudi, bahkan di dalam beberapa tafsir disebutkan tiada umat sebelumnya kecuali mereka juga diwajibkan berpuasa. Nah, karena tafsir itu banyak, maka kami hanya menyertakan salah satu di antara yang menyebutkan. Meskipun kalau kita buka beberapa tafsir itu banyak sekali versi-versinya di sana. Bahkan ada yang menceritakan tentang puasanya kaum Yahudi, puasanya Nasara. Namun kali ini kita persingkat sampai di situ saja dulu. Yang intinya jelas yang tersirat di dalam surat atau ayat ini, yaitu jelas bahwa umat sebelumnya itu juga mendapatkan beban untuk melaksanakan puasa juga seperti kita. Wahai kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu puasa. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian, dalam hal itu berarti kita semuanya, kalau di Al-Quran itu kalian, berarti kita semuanya, yang dikhitobi, yang diajak bicara itu adalah kita, sehingga mampu menyerap isi kandungan Al-Quran, karena memang etikanya seperti itu, sehingga la'allakum, agar supaya kita semuanya itu bertakwa. Dalam arti bertakwa ini bisa kalau runut secara makna bahasa Jawa, sehingga kita membuat benteng diri
maknahu la'allakum tattaqun nar bisawmih. Ya. Makna yang ditawarkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam yakni adalah maknahu la'allakum tattaqun nar bisawmih. Jadi yang dimaksud la'allakum tattaqun yakni adalah semoga kita bisa membuat benteng diri agar supaya tidak masuk neraka, yakni dengan membentengi diri dengan melakukan puasa. La'allakum tattaqun nar bisawmi. Fa inna shawmahu sababun li ghufranil dhunubi al-mujibah linnar. Fa inna shawmahu karena puasanya kita, katakanlah puasanya seseorang itu menjadi faktor agar mendapatkan ampunannya beberapa dosa, di mana dosa-dosa tersebut yang mestinya menghantarkan kepada neraka, ke neraka. Fa inna shawmahu sababun li ghufranil dzunub al-mujibati linnar. Dengan adanya puasa sehingga dzunub atau dosa-dosa tersebut diampuni, dengan diampuninya itu menjadi faktor utama tattaqun nar, ittiqa'un nar, membuat perisai diri agar supaya tidak masuk neraka. Wa fi shahihaini. Selanjutnya wa fi shahihaini lan disebut di dalam kitab Shahihain, kitab hadis kan Sahih karone ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal Islam ala khamsin ala an ta'budallaha wa takfuru bima dunah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim di sana disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal Islam ala khamsin. Sesungguhnya Islam didasarkan atas 5 perkara. Kalau di sini dikatakan dasar, maka ketika sesuatu tidak ada dasarnya maka akan runtuh, bahkan tidak ada bangunan. Semua sesuatu itu pasti akan ada dasarnya. Begitupun Islam, di sini disebutkan bunyan Islam. Sehingga kita sebagai orang Islam harus mempondasikan diri dengan ini. Bunyan dan dasar agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara ala anta'budallaha ala anta'buda ing atase nyata yang isi daripada khams, isi daripada 5 kandungan 5 yakni ala anta'budallah suci utawa rupane ing atase yen to ibadah utawa nyembah sapa sira Allah ing Allah wa takfur lan mufuri, artinya jangan sampai musyrik ya. Jangan sampai musyrik kepada Allah. Isinya bagaimana? Agar supaya kita itu tidak percaya bima kelawan barang ya, dunahu kang sakliyane Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua wa iqamis sholati lan jumenengake salat. Ya. Jumenengake salat wa ita'iz zakat lan bayar zakat atau nekani zakat wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah wa shaumi Ramadan lan puasa Ramadan. 5 di antaranya yang pertama yakni adalah hanya menyembah kepada Allah, intinya seperti itu. Wa iqamis shalah lan mendirikan salat, tidak fi'lus shalah tapi adalah iqamis shalah. Karena apa? Yang dimaksud iqamis shalah yakni adalah menjalankan dengan baik dengan memperhatikan syarat, rukun, sunnah, makruh, menghindari makruhnya, meraih kesunatan-kesunatannya dan sebagainya, termasuk memperhatikan waktunya. Itu adalah bagian daripada iqamis shalah, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah ita'iz zakat, yakni membayarkan zakat sesuai dengan yang dizakatinya. Kalau puasa Ramadan itu nanti di akhirnya itu akan ada zakat fitrah. Dan belum lagi zakat mal, zakat zahab, waktu itu dan sebagainya. Langsung saja kemudian yang keempat yaitu naik haji ke Baitullah, yang kelima yaitu shaum Ramadan. Ini disebutkan shaum Ramadan itu adalah termasuk bagian daripada dasar atau fondasi agama Islam. Maka jelas sudah dasar yang menjadi sumber atau yang mendasari tentang dilaksanakannya ataupun diwajibkannya puasa Ramadan jelas disebutkan di dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah 183, kemudian pada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dengan redaksinya masing-masing, dan di situ tadi oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam itu sudah disatur dengan bahasa yang lebih universal.
meskipun di masing-masing kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, intinya kandungannya itu adalah sama. Kemudian as-faslul tsani fi fadailihi. Nah, ini semoga kita bisa melanjutkan dengan materi berikutnya. Namun pada pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, stay at home, tetap ngaji, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap usaha zahir dan batin. Usaha zahir kita tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan yang punya otoritas. Kemudian secara batin kita berdoa, memanjatkan doa, termasuk qunut nazilah, ya. Kemudian meminta ampunan kepada Allah, itu tentu jangan dilupakan. Selalu seperti itu, untuk selalu meminta kepada Allah untuk diampuni semua dosa-dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.